Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Gereja, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sawameta, yang saya hormati Bapak Ketua BPD, yang saya hormati segenap tim fasilitator penyusunan perubahan APBDes tahun 2024 Kecamatan Pati Gereja, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut sini persatu. Kemudian teman-teman perangkat desa yang saya hormati dan pendamping desa serta pendamping lokal desa Kecamatan Pati Gereja yang sebelah. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagaimana undangan yang pemerintah desa sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah paparan atau pemaparan terkait penyusunan rancangan perubahan anggaran belanja pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024. Undangan para hadirin yang saya hormati, sebelum dimulai acara ini sebaiknya saya sampaikan susunan acara terlebih dahulu. Untuk yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga paparan, keempat lain-lain untuk tanggapan atau masukan-masukan, yang kelima penutup. Marilah para undangan dan hadirin untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Monggo kita bersama-sama membaca salah untuk membuka acara pada kesempatan pagi ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini dapat memperoleh hasil yang seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama demi kemajuan ke depan desa Sawametan Kecamatan Pati Gereja. Dan selain itu selanjutnya yaitu sambutan untuk sambutan pertama dari Bapak Kepala Desa Sawametan kepada beliau Bapak Pusanto, waktu dan tempat sampai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Camat Pati Gereja Pak Andiono, juga Bapak Ibu dari staf Kecamatan Pati Gereja, juga yang saya hormati koordinator pendamping desa Kecamatan Pati Gereja beserta seluruh PRD-nya, tidak lupa Ketua BPD serta anggota,
semua tim perubahan APBD tahun 2024 yang saya hormati, juga perangkat desa yang saya hormati, tidak lupa ketua BUMDes yang mungkin hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama masih diberi kesehatan juga kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa silaturahmi bersama dalam acara pemaparan APBD perubahan tahun 2024 untuk Desa Sawangan Wetan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita bersama akan mendapat syafaat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, camat yang saya hormati, tentunya kami dari pemerintah desa mengucapkan matur nuwun atas taruhnya dan bermaaf mungkin dari beberapa hal yang nantinya tidak pas, kami mohon maaf. Yang seterusnya Bapak Ibu yang hormati, perubahan anggaran APBD untuk Desa Sawangan Wetan tahun ini memang rumahnya banyak yang dirubah ya Pak Ketua BPD, karena kemarin kita juga sudah bermusyawarah termasuk dalam laporan semester. Kita berawal dari penyusunan APBD yang mengacu pada anggaran dana desa di tahun 2023, yang mana tahun 2023 itu kita mendapat anggaran dana desa sampai 1,336. Nah, di tahun 2024 itu kita hanya 1,081, sehingga ada penurunan lebih 255, yang mana saat itu APBD kita sudah selesai di bulan Desember, sehingga banyak kegiatan yang kita lupa, khususnya kegiatan yang fisik. Belum lagi di anggaran PBH yang dulu tahun 2023 itu kita 78 juta. Kita sekarang hanya 60. Sedikit kami laporkan Pak Koordinator pendamping Pak Camat bahwa untuk kegiatan yang sifatnya fisik di Desa Sawangan Wetan sampai hari ini mungkin sudah 90%. Kita hanya satu titik kegiatan yang di APBD itu jembatan ada di Kampung Baru wilayah Kapus 2, itu senilai di 61.350. Kemudian ada kegiatan yang masuk di perubahan ini berkaitan karena jalan tersebut mendapat kegiatan aspirasi, itu ada 3 titik, nilainya hanya 7.500.000, kemudian ada yang 10.500.000, kemudian yang baru 29.600. Sehingga kalau saya targetkan mungkin di bulan September ini Pak, untuk kegiatan kami yang fisik insya Allah bisa selesai. Hanya kami ada 4 atau 3 pelatihan memang yang belum kita laksanakan. Salah satunya budidaya cabai, kemudian pembuatan pupuk organik untuk 4 kelompok tani termasuk KWT juga. Kemudian ada pelatihan olahan makanan lokal yang ini belum. Jadi harapan kami mudah-mudahan di bulan Oktober semua yang masuk di kegiatan APBD kita bisa selesai. Mohon doanya setelah perubahan ini mudah-mudahan kita bisa langsung di kegiatan
yang mungkin belum. Kemudian Pak sama pendamping yang saya hormati, bahwa pemaparan hari ini alhamdulillah nanti yang akan menyampaikan beliau Pak Syarif dengan hal keuangan dan yang seperti biasanya kalau perencanaan yang cuman beliaunya lagi dapat cuti lahir Pak. Jadi ya alhamdulillah kita ada yang menangguh lagi Anies insyaallah menyampaikan barang-barang kita cermati ada beberapa perubahan yang mungkin termasuk yang penyuluhan hukum, karena sekarang jadwal kami itu tanggal 30 Juni hari Selasa besok. Mungkin barang yang kedua ini kalau masalah ya. Kan tinggal 3 desa gitu. Pak, oh iya, hari ya terus. Mudah-mudahan ya hari Selasa kita tidak ada halangan, kita bisa berkumpul lagi. Mungkin hanya itu Pak Ibu, ada hal yang kurang pas kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Sawangan. Untuk yang selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Wali Derajat kepada beliau Bapak Amu Fakultas Bahasa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades, yang saya hormati Ketua DPRD, yang saya hormati jajaran teman-teman perangkat desa, yang saya hormati pimpinan desa, yang saya hormati teman-teman dari kecamatan, Pak Astri, Pak Fahri, terus siapa lagi? Buldes, RT, RW, banyak semua yang ada di sini, ya teman-teman sebagainya. Ini berbincang dengan Mas, ada acara. Biasanya berbincang dengan Mas selalu mendampingi. Ini kan Oh, oke. Atau apa? Biasanya justru terima kasih atas acara. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di awal desa Sawawetan dan masyarakat di desa Banar tahun 2024. Salam sama-sama dan bersama dengan kita yang besar dan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan ini bisa berjalan lancar karena waktu dari Jumat tadi saya terlambat ada tamu dari iCom Plus internet dan jelas bukan ada yang internetnya yang ini monggo silakan iCom Plus. Masalah tadi kemarin juga kantor pakai Indihome tapi kejadian iCom Plus alhamdulillah aku komplain itu. Jadi ya dari siapapun apapun kalau Telkom ada dari dulu, jadi ya terus saya coba menghapus hati buat Mas. Terus ini Bapak Ibu, saya harapkan untuk perubahan BPJS ini benar-benar nanti bisa dari perencanaan ini nanti bisa diterapkan atau dilaksanakan sesuai kebutuhan sampai dengan akhir 2024. Jadi nanti hasilnya adalah nol itu karena sesuai dengan harapan. Kalau tidak mungkin nol, kalau masih ada sedikit hasil utama. Terus terkait dengan penyuluhan hukum, monggo itu dilaksanakan nanti bareng-bareng. Ini kan sudah di sini juga, ternyata di sini sudah ada perubahannya. Itu yang bisa ini yang sudah dicantumkan harus dilaksanakan. Terus untuk yang kemarin, misalkan saya mengatakan teman-teman sekdes Mas terkait dengan penyuluhan pembinaan dari Dinas Pekerjaan Umum, sebenarnya itu merupakan link yang atau pesan dari Dinas Pekerjaan Umum dengan BU dengan Dinas atau Inspektorat. Saya harus intinya aku bukan di sini bukan aku
berarti mengadrada berarti duit sekali bisa belajar hasilan karena semua kita Alhamdulillah sini. jadi saya menyampaikan dari teman itu toh itu pun dilakukan alhamdulillah tidak dilakukan tidak masalah karena desa yang mengelola anggaran itu sendiri. Sifat dari kecamatan adalah pembinaan fasilitasi pengawasan. Jadi aku bisa mengatakan seperti apa ya? Cuma aku kepengen cuma ingin saya sayangkan ini saya sayangkan ataupun apa saya tidak tahu. Tapi jelas SPP itu ditandatangani oleh camat. Orang rata-rata camat orang cair. Ini sih jangan aku dari deg-degan gini ya. Ya saya kalau di kecamatan berarti kita datang di dokumennya kan banget sih datang aku. Terus kan kalau saya dokumen biasanya aku mesti macam saya ini. Ini dengan apa yang kalian buat diterima. Apalagi masalah konstruksi, masalah dan sebagainya kan saya tidak terima. Dan itu pun saya butuh pembelajaran seperti itu. Nah, makanya saya sampaikan kepada teman-teman Kades, ada yang menyampaikan bahwa keberatan adanya itu. Ya saya kan nggak apa-apa, kalau keberatan nggak maksud terjadi nggak apa-apa. Terus apa sendiri, ya kurang kebebasan kebetulan kan yang pada sebagainya silahkan semua juga saya lakukan. Nah, terus pada akhirnya bahwa perubahan tidak bisa dilakukan mungkin di anggaran hidup 2025. Dan kemarin ada di gedung ini ya Pak, gedung ini ternyata sudah gambaran mobil apa. Terus tadi Pak Abdul bulan menyampaikan aku salah gambar, gue silahkan. Kalau tidak apa-apa. Yang terpenting bagi saya adalah tertib administrasi desa untuk pengadaan barang jasa konstruksi itu dan apa karena sudah kepolisian kejaksaan itu benar apa yang disampaikan, tapi kalau kita tidak benar dalam pengisian dan sebagainya otomatis itu merupakan suatu indikasi bagaimana ya kita enak kalau turunnya itu kalau melakukan dari intinya itulah bahwa kita berusaha sebaik mungkin kerjasamanya teman-teman desa kalau di sini itu 2025 atau kita sama tangan dan sebagainya. Kemarin ke desa sudah harapkan itu nantinya lebih kerja keras untuk mengawasi dan sebagainya. Saya harapkan itu aja Pak, Bapak Ibu yang saya sampaikan. Langsung jadi terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Petugas yang telah memberikan sambutannya. Yang selanjutnya yaitu pemaparan rancangan anggaran pendapatan dari saya sampaikan untuk tahun anggaran 2024 yang secara rinci nanti disampaikan oleh Kepala Keuangan pada beliau Saudara Nur Anissa. Sebelumnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Camat, Pak pendamping, saya mewakili teman-teman PMD Sawangan Wetan. Pada kabinet ini akan memaparkan rancangan APBDes perubahan Desa Sawangan Wetan tahun anggaran 2024. Langsung saja. Untuk yang pertama pada pos pendapatan. Pendapatan asli desa ini dari 115.923.400 rupiah bertambah 905.600 itu dari SKU BKD seperti yang sudah dibagikan. Di situ tercantum kalau ada lain-lain pendapatan asli desa itu merupakan SKU asli BKD yang naik tahun ini, naik sebesar 905.600 rupiah. Kemudian untuk dana desa, semula itu seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, 1.336.834.000 rupiah menjadi 1.081.998.000 rupiah. Ada penurunan sebesar 244
Rp236. Kemudian untuk PDH tetap, untuk ADB tetap, untuk bantuan keuangan provinsi itu tetap, untuk bantuan keuangan kabupaten itu ada pengurangan, jadi dihapus sebesar Rp400 juta. Untuk pendapatan lain-lain yaitu bunga bank itu masih tetap. Jadi total untuk pos pendapatan ini ada pengurangan sebesar Rp653.930.400. Anggaran pemerintah desa untuk silkat dan tunjangan kepala desa, silkat dan tunjangan perangkat desa ini masih tetap ya. Kita ada perubahan di jaminan sosial bagi kades dan perangkat ini BPJS Ketenagakerjaan ada perubahan. Kemudian untuk operasional pemerintahan desa juga ada banyak penyesuaian di sini. Yang semula sebesar Rp56.827.220 naik menjadi Rp68.348.843. Ini sumber dananya bermacam-macam ya, karena operasional itu luas sekali dari ADD, DRL, PBB dan PAD. Selanjutnya untuk tunjangan PBB masih tetap, untuk penyediaan operasional PBB juga tetap, insentif dan operasional RT/RW tetap, kemudian tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat juga tetap. Untuk perubahan di sini ada di penghargaan lurah tugas kepala desa dan perangkat desa. Di sini ada pengurangan sebesar Rp11.029.300 sehingga hanya menjadi sekitar sejumlah Rp7.534.289. Kemudian untuk pemeliharaan gedung atau prasarana kantor ini dihapuskan dari BPKB. Selanjutnya ada pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa untuk rencananya lantai 2 kantor ini ada penambahan sebesar Rp150 juta. Ini bersumber dari bantuan keuangan provinsi. Kemudian untuk penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa termasuk SDGs di sini masih tetap. Kemudian untuk musyawarah perencanaan atau pembahasan APBDes ini ada penambahan karena kemarin digunakan untuk makan dan minum atau konsumsi. Kemudian untuk penyelenggaraan bisnis lainnya masih tetap. Untuk penyusunan dokumen perencanaan RKPDes ini ada penambahan Rp247.500 penambahan untuk penggadaan kalau desa. Kemudian untuk penyusunan dokumen keuangan desa ini ada penambahan Rp750.000 rencananya karena kemarin pada itu belum dianggarkan untuk jilid SPJ. Kemudian untuk penyusunan LPPD itu masih tetap. Untuk administrasi pajak bumi dan bangunan ada penambahan sebesar Rp202.727 ini untuk pajak PBB-nya sendiri di tanah desa. Selanjutnya untuk operasional intensifikasi PBB tetap. Kemudian operasional PMDes yang bersumber dari dana desa 3% ini berkurang Rp16.800.000 merupakan imbas dari penurunannya dana desa, jadi 3%-nya juga otomatis kurang. Sekarang Rp13.170.000 itu sekitar 1,21%. Sehingga bidang 1 totalnya mengalami penambahan sebesar Rp137.173.100. Untuk selanjutnya bidang 2 atau pelaksanaan pembangunan desa. Untuk bidang pendidikan ada penyelenggaraan PAUD, TK, TPK di desa itu tetap. Dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi atau siswa kurang mampu ini tetap sudah realisasi. Kemudian untuk penyelenggaraan posyandu ada penambahan sebesar Rp12.060.000. Ini karena ada posyandu lansia baru di dusun 2. Kemudian untuk penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan masih tetap. Pengasuhan bersama atau PKB ini tetap. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini tetap. Nanti
rencananya akan dikemas dalam bentuk jalan yang sehat pada saat 17 Agustus bersamaan dengan sosialisasi dari BNN. Selanjutnya untuk PSN ini tetap. Nah, di sini yang poin-poin yang dihapus itu yang dari PBK tadi ada pengaspalan jalan desa RW 5, pengaspalan RW 3, pengaspalan jalan RW 1, RW 6 yang dari bantuan keuangan provinsi dihapus. Kabupaten dihapus. Provinsinya ini pembangunan di lembaga desa kita pindahkan ke bidang 1. Jadi bebannya dihapus. Untuk bantuan keuangan provinsi masih tetap ada aspal di RW 6, RT 3 RT 4 RW 6 dan RW 6 juga. Kemudian untuk pembangunan situ tercantum yang pembangunan rehabilitasi peningkatan pemerasan jalan lingkungan. Itu ada Rapat Jalan Kali Bulu Panji itu tetap, Jalan Sawangan Cilaku juga tetap. Ini sudah realisasi. Kemudian untuk selanjutnya pembangunan rehabilitasi peningkatan pemerasan jalan usaha tani. Ini ada pengurangan sebesar 99.930.000 rupiah. Dendanya tidak dicantumkan di yang di PowerPoint di musola. Ini ada kalau jalan usaha tani Cimolokani 1 itu tetap, Rapat Jalan Usaha Tani Rapat Jalan Usaha Tani Selaka PN 1 tetap, Rapat Jalan Kali Bulu Panjir juga tetap. Kemudian nanti lalu jalan usaha tani Kota Cimolokani 2 ini yang dihapus sebesar 99.930.000 rupiah. Selanjutnya untuk pembangunan rehabilitasi peningkatan pemerasan jembatan milik desa. Ini ada tambahan yang tadi Pak Adi sampaikan, jembatan RT 4 RW 6 sebesar 10.500.000 rupiah dan jembatan RT 2 RW 6 sebesar 7.850.000 rupiah. Totalnya bertambah sejumlah 18.350.000 rupiah. Kemudian untuk kegiatan 2314 pembangunan rehabilitasi peningkatan pemerasan prasarana jalan desa. Ini tetap sebesar 9.375.000 rupiah. Selanjutnya untuk pembangunan rehabilitasi peningkatan pemerasan turap, bronjong, talut atau tanggul desa ini berkurang sebesar 179.765.000 rupiah. Yang kegiatan yang dihapus yaitu pembangunan talut lapangan RW 1 sebesar 102.140.000 rupiah ini dihapus. Untuk yang pembangunan talut RT 3 RW 1 ini sedang dikerjakan. Kemudian untuk talut RT 4 RW 2 ini sudah realisasi dan talut RT 4 RW 4 juga sudah realisasi. Lalu ini ada yang dihapus juga, pembangunan talut jalan Kali Lubang Boda RT 1 ke RT 4 sebesar 42.480.000 ini dihapus, dan pembangunan talut jembatan Kali Pecinan RT 1 RW 6 ini 51.680.000 rupiah ini dihapus. Serta ada tambahan 1 pembangunan talut RT 4 RW 6 bertambah 16.540.000, jadi sekitar 29.550.000 rupiah. Kemudian untuk bidang kawasan pemukiman itu ada rumah tidak layak huni sebanyak 20 unit. Ini sudah realisasi, sudah selesai ya sekarang semuanya. Tinggal 2 titik yang belum selesai. Kemudian untuk bidang informasi ini ada penyelenggaraan informasi publik desa. Untuk banner ini sudah ada 3.700.000 rupiah, tidak ada perubahan.
Jadi total perubahan untuk bidang 2 itu ada pengurangan sebesar Rp799.285.000. Masuk ke bidang 3, ini ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Ini untuk insentif penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban, ini tetap. Kemudian ada pembinaan karang taruna, ini bertambah sebesar Rp2.250.000. Untuk pembinaan LKMG masih tetap, pembinaan PKK juga tetap. Ini untuk pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyuluhan hukum dari PJRI dan Polres di Indo kita yang menganggarkan 11 juta. Kemudian ada penambahan sebesar Rp8.936.500, sehingga untuk hari Selasa nanti anggaran dari PMDes itu sejumlah Rp19.936.500. Kemudian untuk KPMD ini tetap. Untuk penyelenggaraan PHBN dan PHBI ini ada penambahan sebesar Rp2.100.000. Jadi untuk bidang 3 ada penambahan sebesar Rp13.286.500. Selanjutnya untuk bidang 4, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, ada untuk ketahanan pangan, peningkatan produksi tanaman pangan ini, pengadaan mesin potong rumput dan alat semprot. Ada pengurangan sebesar Rp4.500.000 sehingga di perubahan menjadi Rp7.500.000. Kemudian yang tadi Pak Kadek sudah sampaikan, ada pelatihan untuk petani itu untuk 4 kelompok tani sebesar Rp27.070.000 tetap. Kemudian untuk KB ini, untuk kegiatan KB itu tetap. Untuk ini pelatihan yang pengadaan teknologi guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan ini dikemas dalam bentuk pelatihan ini berkurang Rp2.500.000. Dan yang selanjutnya, mohon maaf, di kalau itu tulisannya pembangunan kantor desa atau sarana prasarana desa itu menyesuaikan dengan parameter di APBDes itu. Untuk kegiatannya pengadaan mesin molen untuk disewakan BUMDes itu sudah realisasi sebesar Rp14.980.000, sehingga total pengurangan di bidang 4 itu Rp7 juta. Untuk bidang 5 atau yang terakhir, kegiatan penanggulangan bencana itu ada penambahan sebesar Rp1.895.000. Kemudian untuk PLTDD kita tetap untuk 25 KPM yang ada hari ini. Per hari ini kita sudah realisasi sampai bulan Juli. Bulan Juli juga SPP kemarin sudah dapat rekor, tinggal diambil ke Penjarang untuk dibagikan. Insya Allah Senin, karena hari ini kita ada pemaparan. Jadi total penambahan di bidang 5 itu ada Rp1.895.000. Ini untuk Silpa tahun lalu itu menerima sumber dana sejumlah Rp55.125.433. Sekian pemaparan dari kami, mohon masukan dan saran dari para tim fasilitator, pendamping desa, pendamping lokal desa, dan Pak Camat. Apabila ada kekurangan, mohon masukan dan sarannya dari hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini matur sampaikan ketua telah menyampaikan rencana yang tersusun untuk perubahan BPDS di tahun 2024. Monggo kepada peserta terutama fasilitator kecamatan untuk menyampaikan barangkali ada beberapa kekurangan atau masukan lain. Pak Ketua, silakan.
Ya langsung aja. Awas mungkin kan teman-teman ada Karang Taruna ya, karena terjadi kita tahu di Jakarta. Kalau bulan tahun informasinya itu Karang Taruna itu. Kira-kira pasti gitu. Pemuda dan olahraga. Karang Taruna pemuda loh. Iya. Yang murni untuk Karang Taruna itu sekitar 4 kali 100. Iya, itu yang rutin untuk operasional mereka. Ya. Pada tahun setiap tahunnya. Nah, terus ada tambahan lagi itu kan sudah sampai berapa ya? 20 berapa? Ya. Untuk diantaranya abang ya, kemarin ya di rinciannya. Kalau menurut saya ini masih Pak. Masalahnya aku pengen ngerti sampai berapa tahun apa? Tapi saya ada jam B kan sama rekan-rekan. Saya pengen semua desa dan gitu kan. Yang lalu jadi, ya aku pengen menggunakan karang lagi. Kalau Tidak kelihatan aktifnya itu ketika Agustus. nah ya dari itu. Beda dari itu. Oh, ya saya ini berarti ya. Oke. Jadi kalau semacam itu kan untuk Karang Taruna tadinya 21.750.000 bertambah 2.250, total 24 juta itu. Untuk pelatihan sepak bola spesialis sebesar 17.250 itu sudah realisasi. Kemudian gimana? Pelatihnya udah tanah kayak Di mana lain masalahnya? SSPP. Pelatihan buat SSP. jadi dari ada Dari luar Pak. bukan dari sini kali. Bukan dari sini pelatihnya. Pelatihan pada tebing mas. Itu penambahan itu untuk pengadaan relasi Oh, ngerti masihan itu. untuk sepak bola persesa sama sepak bola selama itu ada Usia istri, Pak. sepuluh kali pertemuan 40 siswa dari sini kan ada SD-nya 3 MIM-nya 1 sampai SD itu 10 orang 10 kali pertemuan. Cuman dia tim yang asisten pelatihan ya manusia. Sekarang dilanjut Pak, tapi mandiri. Kecuali mandi siswa ya, pengen dilanjut dia mandiri bayar segitu. Tadinya kita yang lakukan 10 kali pertemuan sama. Macingan Tapi yang ikut sekarang ya nggak semua, patuh nih, cuman hanya berapa kali. Saya dapat tebing, pasal juga berarti. Ada juga apa pelatihnya bro? Ini tentang Nah, ini ya. Kayak gimana? Betul betul. Apa yang lain? Satu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Samad, kemudian yang saya hormati Kepala Desa dan Kepala Desa, yang saya hormati Ketua BPD dan anggota serta rekan saya dari BD dan BD yang saya banggakan, dan kita semuanya ada di bawah ini. Mohon maaf Pak Kades, saya ingin kita bareng-bareng tentunya. Kita bareng-bareng satu tim tentunya akan ada bersama. Ini ada beberapa hal yang harus kita sikapi bersama. Tentang Kebudayaan Indonesia, kita sudah patuh dengan Permen Desa 7 dan 13 ya dari Indonesia. Dan itu harus paham benar kita bareng-bareng apa sih prioritasnya. Di dalam prioritasnya itu adalah untuk pembangunan dan kebudayaan masyarakat. Itu
harus digarisbawahi, nggak boleh ngasih. Indikatornya adalah ketaatan kita pada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, gitu ya. Jadi yang kita kenal adalah firman sama Allah. Dan jangan sampai kita ke depan salah lagi dalam hal taking, gitu ya. Jadi jangan memaksakan sesuatunya itu di tapi sebetulnya itu bukan firman. Ini harus pertama catatan. Yang kedua, kalau dia Pak KPS dan Pak Samad kemarin rekan-rekan Sekdes dan Pak Presiden bisa kasihkan tahu tentang materi Pak. Jadi ke depan nggak boleh di sini ngomongnya A nanti bisa lain B. Jadi kan tidak ada sebuah komitmen karena sebenarnya adalah pemahaman kita bersama. Berikutnya adalah ini Pak. Tadi saya mendengar sendiri beberapa desa, karena sih maksudnya dari desanya turun terus setiap tahun. Ini menarik. Artinya adalah kita tidak patuh terhadap proses keberadaan desa. Sudah menjadi Pak. Sepanjang kita patuh, kita pasti akan di. Gampang nanti yang saya punya anak sambal, Pak sama punya staf masih mesti naik masuk mesti pikir. Itu wajar. Ini hukum yang menyatakan. Nah contoh gitu ya. Dalam kita mengalokasikan desa itu dampaknya siapa? Dampak yang pertama itu harus dinikmati oleh seluruh masyarakat secara inklusif. Nggak boleh untuk ini saja. Apalagi dari desa itu Pak Arif itu yang biasanya harus berbagi rata, nggak boleh Pak. Tapi langsung sampai tidak boleh. Apa gunanya kita punya data SDG, punya data IDM, kita punya data PDRAE, kita punya data CNG, itu harus dipergunakan. Bukan kita seperti ini mendata terus selesai. Nanti kalau orang Arab kalau beda data manfaatnya. Ini tidak boleh seperti itu. Berikutnya adalah penerima manfaat. Penerima manfaat itu adalah orang yang penerima itu betul-betul secara berkelanjutan. Contoh dalam PPT ini, kemarin saya membuka dari seperti Zoom-nya Pak 2 hari. Itu adalah tentang strategi penggunaan dana desa, baik yang 2024 itu berefek pada alokasi kinerja desa, ataupun tahun 2025 isu yang akan dibangun oleh pemerintah baik oleh Kementerian Komunis. Di antaranya adalah seberapa besar nilai atau persentase BLT dan LDC terhadap program donasi sendiri Pak. Itu menjadi soal aja. Karena apa? Ada yang saya salah nih Pak Ades dan salah. Datanya jelas ngadu data PDKAP. Ini juga terus dikunci. Ternyata ada beberapa mungkin di sini tidak. Data PDKAP, tapi boleh dapat data masyarakat. Akhirnya Pak, data PDKAP yang seharusnya itu diselesaikan dengan dana desa, kita akan laporkan Pak. BNB bilang oke terus ditampil dana desa. Itu ternyata tidak dieksekusi. Dan eksekusinya itu di data Mendes 7 itu sudah ada. Satu berupa data di pemerintah, yang kedua adalah nanti data lain yang masuk ke arah contoh lanjut usia yang hidup sendirian. Berikutnya adalah perempuan kepala keluarga miskin, janda miskin. Itu menjadi bagian yang harus kita memilih negara yang kritis. Nah, jika dari situ akan teruji kan bahasanya kita urusan musdes, betul musdes, tapi musdesnya lebih jelas sekali sehingga desa orang yang terponi rumah sakit di Indonesia itu mau tahu ini
Anda daftar saya apa? Jika dari situ saya ingin menguatkan ke depan, saya usul. Karena apa? Di tahun 2025, kalau sekarang basisnya adalah kemiskinan ekstrim, ke depan kemiskinan absolut Pak Kades. Ini menarik, bisa dibahas di apa namanya satria pelajaran Pak. Nah, saya belajar namanya absolut, yang absolut itu enak. Ternyata kalau kita lihat di konteks ya, itu pendapatannya itu dalam per kapita itu lebih 500 ya Pak. Berarti yang sebut dalam 100 Pak. Ya berarti kita sudah bisa melihat. Nanti apakah berbasis dalam data ini sudah dilakukan pemerintah? Atau kita akan mencari ini kan harus yang kita persiapkan. Nah, dari situ berarti kita sudah mulai ngaji Pak. Kita apalagi kan menyusun APBDes, KKP ya, KKP tahun 2025. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mempunyai penyerapan yang positif. Jadi on the track korosan lalu misalkan orang BPD, orang BPD, kita mikirin di sana depan. Kebiasaan untuk bulan Januari itu bisa buat BPD. Kami pendamping adalah sejak awal. Usahanya itu mana yang mau cicil desa. Ya, rumah apa di bergerak. Kok orang desa kudu jalan itu langsung ngarep. Ngerti saya cepat. Kalau kalau video ya, yang cepat. Masa iya ngarepe jalan yang jebol tak jalan bener. Saya yakin itu akan menjadi catatan. Berikutnya apa yang menjadi ketentuan persyaratan? Contoh persyaratan pikiran dan wisata itu kan hanya APBD. Itu kan cara dulu. Apakah kalau saya nanti aplikasi itu sudah siap semua, secepatnya. Saya biasanya saya melakukan apa-apa untuk lalu terus dulu. Karena bentar lagi itu ada rilis sebetulnya, rilis sistemnya versi 2.06 APBD. Jadi siap-siap akses mana APBD terus kalau kalian lalu bayar insentif, oke nanti siap nanti saat kalau udah fit dari pemerintah kemudian kemudian desa usulnya udah makanya tadi sudah lihat ada insentif itu ada di bidangnya masuk yang dengan insentifnya pendidik PAUD TK kelompok bermain itu yang non formal milik desa. Tapi yang non formal bukan milik desa. Orang saya diberi insentif, diberi apa? Sarkas. Jadi kita mumpung berbelanja. Selanjutnya, kalau memang di sini ada klub atau tambangan sekolah secara bulan gimana? Segera ditanyakan non formalnya diurus. Jadi nanti jelas kalau pada saat kita dapat diurus, ini ceritanya Pak Sam di kemudian punya ada ESG. Tapi tidak bisa dulu. Jadi kalau teman SMB sekali apa? Jangan satu pengelola belikan kostum. Kostumnya itu kan milik desa, jangan milik pemain. Jadi siapapun bisa memakai, kita terlibat dengan pemain. Itu sama juga dengan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tentang warga desa. Itu kostumnya maksudnya aset ya Pak? Aset itu. Ya, mesti misalnya kayak pas sepatu, itu kan tadi Pak. Saya kan Pak harus ngedia untuk persatu sebulan, sama kan? Kasih Pak dengan besar. Dan terus kali 5
mas gitu ya, itu bukan insentif tapi tunjangan. Ada itu, misalnya ditugaskan gitu ya, ditugaskan berapa jam. Orang reguler itu pun pasti ada ketentuan tertentu gitu. Karena kalau bilang insentif itu nilai sesuai dengan FX dari yang sekarang itu maksimal 25.000. Iya kan Pak? Kalau insentif itu 275 maksimal, tapi kalau yang dilakukan itu ini jam, maksudnya 524. Itu pasti orang itu nggak full dia beli masih. Nah sehingga bagaimana syaratnya mereka juga bagian yang akan menerima manfaat itu dimasukkan di dalam kegiatan di bidang kebudayaan gitu ya. Jadi difungsikan. Mungkin dia dalam ikut pelatihan mitigasi bencana. Nah mitigasi bencana ya boleh kan. Tapi pers bukan lembaganya. Dicatat misalnya di sini ada apa namanya, ada sebuah forum gitu ya, forum penanganan bencana alam bisa selama mereka. Nanti anggotanya bisa dari rumah, kayak gitu Pak. Jadi kita boleh kata Pak itu terlengkap sih Pak. Tapi di ombudsman ini mengapa boleh sama aja? Karena beberapa sekarang terus geser, saya akan pernah. Karena kalau ada yang tuh rasa banget Pak menurut Pak. Wah, di musim ini anak sih apa dengan ini. Pernah menjadi Pak saya kemarin di desa sudah buat turun di Langka. Terus ini banyak Pak yang itu jadi sapi ini barang yang jenengan ini. Kalau saya nggak bisa pasangannya ke yang di atas itu. Selanjutnya itu ada beberapa kegiatan infrastruktur yang betul-betul milik desa. Itu banyak yang sekali yang cancel. Tetapi ada kegiatan lain yang menjadi desa bukan prioritas, malah kenapa? Nah, dalam beban ini kami mohon nanti Pak Sekdes bisa mengambilkan hidupnya Megi, baik kegiatannya ketampangan atau ustani sambil lihat itu nggak boleh dirubah apalagi dikurangi jumlahnya. Nek kurang nilainya itu diambilkan dari non irma kan sudah dengan PMK 146 pasal 18 baik angka 5 ataupun angka 6 Pak. Kenapa sih menjadi kayak gitu? Gitu Pak. Jadi kita pantau yang di irma itu dikuatkan. Misalnya di maksimal ini kan jangan boleh 50% kok minimal ketahanan ditambah api. Kan ada alasan misalnya jadi ternyata jadi turun itu nggak sesuai. Tetapi kan sesuai dengan satu waktu kan bisa dilihat dari nanti Pak gabung nanti Pak. Karena kita depan lagi setelah itu yang isinya tentang PLT yang penilaiannya adalah absolut adalah tekanan pangan. Itu tetap ada. Jadi saya minta yang sekarang dilanjut. Kalau misalnya tadi ada yang TTG itu ya, dilanjut sampai menghasilkan itu bisa berdampak pada si pelaku sendiri dan bahkan bisa memicu masyarakat. Jangan sampai kita bicara katakan semua tidak rampung, semua kegiatan kejadian maupun tapi outcome-nya sama impactnya nggak akan apa. Ini harus berlanjut ya. Ya aman-aman Pak. Karena yang mohon maaf, saya datang lama dari biasa juga pelan-pelan Pak. Nggak apa namanya pastinya bareng-bareng. Dan juga menyesuaikan kan dengan Pak Mas sama Mas Fatin. Sering ngobrol. Konsultasi ini konsultasi seperti apa, biasanya kayak apa. Nah, jika dinambari sama hal ketapa itu tidak melulu hanya pada fisik,
Contoh seneng itu, namanya itu membawa dari saya bahas Pak Camat bagian di sana itu perangkaran untuk buruhan juga. Itu malah bagus daripada namanya yang mesti disemprot ataupun apa. Itu malah yang dingin kayak gitu. Jadinya apa berlanjutan burungnya boleh bila lahannya subur gitu. Itu nggak apa-apa kayak gitu Pak. Manakala sih seperti itu tidak masalah. Contohnya yang di desa Karasal itu yang namanya lisan itu nggak boleh dibunuh Pak. Dilindungi. Makanya saya banyak pola. Pokoknya pinggir pola yang punya itu karena dibuat pagar atau pasang listrik depan. Saya ingin menjaga kulturnya itu gitu. Nah, terus pengembangan ekonomi adalah di pariwisata Pak. Bahwa nanti sini punya wisata desa yang ingin lanjut pelan-pelan kita promosikan punya apa gitu, sarana kurang apa. Karena saya pernah dampingi yang di mana yang sekarang mirip Pak sama itu di Luar Wisata Indonesia ya Pak. Alhamdulillah dapat benar-benar lucu ya. Tidak juga dari salahnya alamnya kayak dia kita fungsikan gitu Pak. Nanti semoga kalian kita gitu kemarin sudah mana Pak. Nanti ke depan KPM itu wajib dianggarkan setiap bulan harus ada pertemuan rutin Pak. Karena Pak itu organisasi apalagi program dari pemerintah dari banyak negara itu harus saling itu harus jalan. Dan kadang-kadang akan Pak setelah simbolin baik sama kita nggak sih. Kita organisasinya harus jelas ke cakupannya sehingga apa yang hari ini misalnya yang ayo kita selesaikan gitu ya, tapi ke depan mari kita perbaiki sesuai dengan kebebasan. Memang ada pikir-pikir gimana atau cuma jadinya apa yang jadinya apa ya? Yang kedua, nanti si penerima manfaatnya setelahnya mereka yang sebetulnya tidak pernah kita sana. Contoh, misalnya pemberdayaan perempuan untuk belajar khususnya itu kan kategorinya apa ya? Nah itu misalnya begitu masuk di pemberdayaan perempuan nanti berapa? Terus kategori PHBI pakai dana desa boleh, tapi yang 3%. 3% itu satu adalah kombinasi KDS dengan government di atasnya. Yang kedua adalah seremonial di desa. Seremonial di desa kamu pakai pacaran dan sebagainya dari kecamatan. Jadi seremonial di desa, desa itu punya apa? Penanamannya. Jadi enak kalau pacaran pengen itu lah dari apa yang dilakukan. Itu seremonial di desa, bukan di sana. Itu beda dibayar dari desa. Yang ketiga adalah kemanusiaan Pak. Itu di luar yang konteks di Belanda yang reguler khususnya 3%. Yang pada saat ini beliau Pak Anies pada saat ke Jakarta itu minta 5% dari 5% itu cost operation politik. Dan nanti Pak Gusmanto ngomong bareng sama saya di tanggal 27 tak rewangi Pak. Nanti Pak Apunten Pak ada kata yang terlalu panjang tapi sekedar saking saya cuma bisa Pak. Jadi saya harus bicara net turun kan sampai pribadi kan turun itu turun gitu. Nah makanya belajar dari situ dan kita jadi ya jadi cara harus jadi dia adalah siapa sih penerima manfaatnya terhadap desa dilihat tinggal kita adalah masyarakat gitu ya secara umum budaya ada yang lansinar yang kedua adalah masyarakat miskin dan lansinar gitu ya bisa pilih kita masyarakat ini kita sudah ada atau ada BPD makanya kenapa lalu itu kita masyarakat kita pilih tanggung jawab jadi saja jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Desa Sama Desa
ambil di siswa kan? Pasti mereka ada, dibuka aja. Iya. Salah satunya mungkin ahli pangan itu ada kegiatan kasih jalan wisata ini orang di Pulau Beli itu di kami memang masuk di kerana ya tapi salah satu kan ya dulu ya salah satunya yang di situ memang nah ya itu makanya tadi kemarin saya pernah dengan kamu sosialisasi tentang usul sama ketika pagu dan desa itu berkurang otomatis nilai persentase pilihannya itu berkurang tapi yang tadi saya salah itu kan ternyata ketika dikurang ini masih kurang dari 20%. Padahal yang pilihannya itu minimal 20%. Ya berarti maklumat yang tadi kita ya berbagai dengan kepala desa sampai ketika sama sekali orang kita kan lagi menyelesaikan masalah. Solusinya. Berarti ketika kita akan menghapus salah satu atau beberapa kegiatan mengingat tadi bangunnya berkurang itu yang sudah yang lima penjualan bisa diganti Tapi kadang-kadang bisa kecil Pak. bulan ya. Tanpa dari Ada sih orang